para penggemar catur. Jumpa kembali dengan Roni Lukman di sini. Kali ini saya akan mempersembahkan partai yang menarik antara Vladimir Kramnik melawan Petr Leko. Seperti biasa, saya akan sedikit menceritakan data mengenai kedua pemain tersebut. Vladimir Kramnik dilahirkan tanggal 25 Juni tahun 1975 di Tuapse, negara Rusia. Sedangkan Petr Leko dilahirkan pada tanggal 8 September 1979 di Hongaria. Sedikit cerita yang menarik mengenai Petr Leko yang berhubungan dengan Indonesia, yaitu ketika diadakan kejuaraan dunia junior di bawah umur 10 tahun di Aquadilla, Puerto Rico. Pada saat itu Indonesia mengirimkan pecatur ciliknya, saudara Irwin Irnandi, yang didampingi oleh Bapak Henry Jamal, dan saudara Irwin berhasil menjadi juara satu. Yang menarik, Petr Leko adalah runner-up-nya. Jadi jika kita melihat hal ini, tentu saja bahwa olahraga catur berpeluang untuk bersaing di kancah internasional atau kancah dunia. Baik, kita menuju partai. Sebelum memulai partainya, saya akan menceritakan sedikit. Varian yang digunakan dalam varian ini adalah varian Marsal, salah satu varian yang tajam dari pertahanan Spanyol. Di sini hitam mengorbankan pion pusatnya E5 untuk mendapatkan kompensasi perkembangan dan penyerangan. Mari kita ikuti partainya. Kramnik memulai langkah awal dengan E4, dibalas oleh Petr Leko dengan E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Maka terjadilah pembukaan Spanyol atau Ruy Lopez. Kita berlanjut. A6, gajah A4, kuda F6, rokade, gajah E7, benteng S1, B5, gajah B3, rokade. Di sini memang terlihat hitam berancang-ancang untuk menggunakan varian Marsal. Putih melangkah C3, artinya putih siap melayani varian Marsal yang dikehendaki oleh hitam. Kita mundur satu langkah. Namun bila putih menghindari varian Marsal dalam posisi seperti ini, putih bisa melangkah A4. Baik, kita kembali ke partai utama. Setelah C3, hitam melangkah D5, yaitu memilih varian Marsal, salah satu varian yang tajam yang biasa digunakan oleh hitam, dengan memberikan satu pion dan mendapat keunggulan dalam penyerangan. Biasanya varian Marsal tidak disukai oleh pemain putih yang mempunyai tipe menyerang. Kita berlanjut. E makan D5, kuda makan D5, kuda makan E5, artinya putih menerima pengorbanan pion dari hitam. Kuda makan E5, benteng makan E5. C6. Jadi C6 ini adalah pengembangan dari varian
Marshall. Saya kembali mundur satu langkah. Ketika pertama kali varian Marshall digunakan, dalam posisi ini, hitam melangkah kuda F6, D4, gajah D6, benteng S1, kuda G4, H3, menteri H4, menteri F3, dan seterusnya. Kembali kita ke posisi partai. Setelah hitam mendorong C6, putih melanjutkan dengan D4, gajah D6, benteng S1, menteri H4, mengancam bidak H2, G3, saya mundur satu langkah. Tentu saja putih tidak melangkah H3 karena hitam mempunyai jawaban yang menarik dengan mengorbankan gajahnya di H3. Kita kembali ke partai utama. Setelah dorongan langkah G3, hitam melangkah menteri H3, benteng E4, G5, langkah menarik dari hitam untuk mencegah benteng ke H4. Tentu saja putih tidak bisa memakan gajah makan G5 karena hitam akan menjawab menteri F5 dan melakukan ancaman berganda, yaitu benteng yang berada di E4 dan gajah yang berada di G5. Saya mundur kembali. Dalam partai, Kramnik melangkah menteri S1. Namun ada satu partai yang cukup menarik ketika Bologan bertemu dengan Oniszuk. Saya mundur satu langkah. Bologan melangkah menteri E2, dibalas oleh Oniszuk dengan langkah gajah F5, F3, gajah makan E4, F makan E4, benteng AE8, kuda D2, F5. Hitam terus berusaha untuk membongkar pertahanan putih. Dasarnya, putih masih bermasalah dengan perkembangan. E5, F4, kuda E4, gajah makan E5, langkah menarik, D makan E5, benteng makan E5, dan di sini Bologan melakukan langkah menarik juga dengan kuda F6 dan melakukan langkah skak. Benteng makan F6, menteri makan E5, F makan G3, gajah makan D5, dan melakukan langkah skak. C makan D5, menteri makan G5, skak. Raja F7, menteri makan D5, skak. Raja E8, menteri A8, skak. Raja F7, menteri B7, raja kembali ke E8,
akhirnya partai disetujui untuk draw. Kita kembali dengan langkah pilihan Kramnik, yaitu melangkah Menteri F1. Di sini Peter Leko menjawab dengan langkah Menteri H5, kuda D2, gajah F5, F3, kuda F6. Peter Leko tidak terburu-buru untuk mengambil kualitas benteng yang berada di E4, namun memelihara perwiranya agar tetap tidak tertukar. Partai berlanjut. Benteng E1. Benteng A E8. Dalam posisi ini, hitam memang menghendaki penukaran benteng yang berada di garis E, dikarenakan satu-satunya perwira putih yang aktif adalah benteng. Partai berlanjut. Benteng makan E8. Benteng makan E8. A4. Mencoba untuk melakukan terobosan di sayap menteri dengan maksud untuk membuka garis A. Peter Leko melangkah Menteri G6, dan pada saat itu Menteri G6 adalah langkah baru. Mungkin Peter Leko sudah mempelajari partai seperti ini dan menemukan langkah baru untuk hitam. Kita mundur satu langkah. Sebelumnya, dalam posisi ini, hitam melangkah G4 dan berlanjut A makan B5, A makan B5, benteng A6. Saya mundur dalam analisa. Sebetulnya langkah yang menarik untuk putih dalam posisi ini adalah benteng A7 melakukan ancaman terhadap F7. Dan seandainya di sini hitam menjawab dengan langkah gajah E6, maka putih dapat melakukan langkah kuda E4, kuda makan kuda, gajah makan gajah, benteng makan gajah, pion makan kuda, benteng makan E4, dan di sini putih mempunyai langkah bagus dengan gajah H6. Posisi putih cukup memuaskan. Kita berlanjut untuk partai analisa. Setelah benteng A6, maka hitam memberikan jawaban dengan G makan F3. Kuda makan F3, gajah H3, menteri F2, kuda G4, menteri D2, dengan maksud untuk menukar di G5, benteng E3, gajah D1, menteri D5, terus melakukan penekanan, dan penekanan yang pokok di sini adalah kuda di F3. Kuda H4, menteri E5 untuk membuat kekuatan di baris
E, dan di sini putih menjawab dengan benteng A8 skak, raja G7, kuda F3, dan hitam melangkah H6. Putih menyerah, seperti dalam partai Aguilera melawan Hernandez. Kita kembali ke posisi partai utama. Setelah A4, hitam menjawab dengan langkah baru pada saat itu, menteri G6, dan partai berlanjut. A makan B5, gajah D3. Di sini putih menjawab dengan menteri F2, langkah yang kurang akurat. Saya mundur satu langkah. Mungkin dalam posisi ini putih bisa melangkah menteri D1. Seandainya gajah E2, maka putih bisa menjawab dengan menteri S1. Lalu jika gajah makan B5, kuda E4. Dan jika hitam menjawab dengan kuda E4, maka putih mempunyai jawaban yang bagus dengan langkah gajah C2. Baik, kita berlanjut kembali dengan posisi partai utama. Di sini putih memberi jawaban dengan langkah menteri F2. Hitam menjawab benteng E2, melakukan ancaman terhadap menteri. Di sini putih menjawab menteri makan E2. Kita mundur satu langkah. Namun sebaiknya putih melangkah B kali A6, dan bila hitam melangkah benteng makan F2, raja makan F2, posisi putih masih cukup solid untuk ditembus. Kita kembali ke posisi partai utama. Setelah menteri makan E2, hitam melangkah gajah makan E2, B makan A6, menteri D3, langkah bagus, tujuan untuk ke E3 dan masuk ke pertahanan raja lawan melalui petak F2. Di sini putih melangkah raja F2, dan lagi-lagi di sini hitam melakukan langkah bagus untuk menghilangkan penguasaan pion di F3 terhadap petak E4. Gajah makan F3, kuda makan F3, kuda E4, dan melakukan langkah skak. Raja E1, dan dalam posisi ini lagi-lagi putih hitam melakukan langkah bagus
dengan kuda makan C3 mengancam mati di E2. Kita mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah menteri makan F3, putih melangkah A7 dan masih dapat memberikan perlawanan yang cukup baik untuk hitam. Kita kembali ke posisi kuda makan C3, B makan C3, menteri makan C3 dan melakukan langkah skak, raja F2, menteri makan A1, A7, langkah putus asa. Tapi hitam tidak terburu-buru mengambil pion A7. Hitam melangkah H6. Putih menjawab H4. Dan hitam melangkah G4. Barulah di sini putih menyerah. Semoga partai ini bermanfaat dan kita bisa menarik banyak pelajaran, terutama pelajaran mengenai pertahanan Spanyol varian Najdorf. Kok Najdorf? Varian Marsal. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Gens Unasumus.